Mau kasih kuah nggak? Empuk banget kenyangnya. Sampai lupa bismillah. Ada tunjang, udah. ada tambusu, tunjang. Tunjang mana? Nih, Itu tunjang bukan, bro. tunjang itu yang mana sih? Kayaknya ini. Bukan. Oke, kita berarti ini ya. dulu ya, coba ya. Ini Talua Barendo. Talua Tapi Barendo. kayak di warung nggak apa pakai tangan aja diraup. Apa ya? Tapi ininya kayaknya diraup gitu. Kan Panas. biasanya kalau kita makan gitu. Ini oke. Barendo. Ini khas kita. Ini harus Oke. dicobain. Ini Dendeng dendeng batoko. batoko. Emang asli Payakumbuh kalau dendeng batoko ya. Dendeng iya. Kalau gua ke Payakumbuh itu senengnya ke Lembah Harau. Lembah Harau. Itu ini bagi dua apa sendiri-sendiri? Sendiri. Satu ini bisa. Iya, habisin? bisa. Oke. Cabai mahal jadi kita habisin. Oke, kita coba dulu ya. Oke ya. 3 jari. Yang ini agak pedes nih kayaknya Mas Andi. 3 jari. Oke. Oh iya, kita makan 3 jari. 3 jari. Mau kasih kuah nggak? Empuk banget kenyangnya. Sampai lupa bismillah. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah. Wah, enak banget. Wah. Coba diingat-ingat pas makan di Jadi Padang. kenapa gue mereka-reka ya? Kenapa dianjurkan makan dengan 3 jari? 3 jari? Mungkin agar makannya nggak banyak. Make sense sih. Karena lumayan susah, apalagi kalau pakai bare solo nih. Make Bare sense. solo. Ininya aku lipat ke sini. Jadi yang 2 jari manis sama jari kelingkingnya ngelipat ke sini. Ini begini. Bener sih, jadi dikit makannya kalau kayak gini. Lebih pelan dan lebih wah, enak. Coba kuah nggak Bang Sandi? Mau yang mana? Bebas. Bang Sandi suka apa di antara ketiga ini? Ini Ada daging tunjang, udah. ada tambusu, tunjang. Tunjang mana? Nih, Itu tunjang bukan, bro. tunjang itu yang mana sih? Kayaknya ini. Bukan. Itu cincang. Ki, tunjang yang mana Ki? Ini kan? Iya itu. Iya bener. Ini paru, warnanya kurang. Bukan. Ini tunjang. Bukan ngaco lu. Coba mana coba. Mas. Pak Lu, Dendi. daripada bingung, gua ayam aja tuh. Ayam pop. Ayam pop. Bagian dari Tunjang yang mana sih tunjang? Oke. Bener ini tunjang. Oh, ini tunjang. Warnanya kok nggak menunjang nih. Coba kuahnya dulu nih. Tunjang tapi warnanya nggak menunjang. Ini ayam pop yang agak beda, tapi Pakai sambalnya. kita rasanya bagaimana ayam pop? Sangat oke sekali. Jadi kalau mau merasakan masakan otentik dari Payakumbuh, selain daripada harus ke sana karena itu mendorong pergerakan wisatawan Nusantara, buat teman-teman yang di Jakarta bisa ke Gading Serpong. Karena di sini juga ada makan Payakumbuh yang enak banget. Tapi kalau gue lihat di depannya nggak kayak restoran Minang biasa. Jadi ada kayak Ada sign. ada pendekatan khusus kayaknya ya. Sign-signnya itu kayak
kayak Holy Wings malah bro. Iya. Terinspirasi. Soalnya bisa jadi media promosi, Bang. Dan itu crowd populer ya. Iya, dan jadi hidup, jadi kayak ada nyawanya restorannya. Itu kita gonta-ganti tergantung momen. Udah dicoba nggak orang makan Padang itu bisa cepet-cepet tiba-tiba dikasih musik terus mesti lama-lama gitu, oke juga? Enggak sih, kalau kita di rumah di Padang sendiri juga di rumah makan Padang nggak ada yang pakai musik sih. Jarang banget, nggak pernah. Nggak ada emang, nggak ada. Musik Padang sendiri juga jarang. Nggak ada. Beda kayak Mas Sunda gitu beda. Nah di sini biar mirip banget kayak di Padang, jadi kan kita ada outdoornya Bang di luar. Kan kalau di Padang itu makannya itu kan biasanya angkat kaki satu gitu kan, terus kayak udah kelar makan langsung ngerokok. Jadi vibe itu yang kita bawa Dulu sini ya, kalau mau ngerokok segala macam kayak di Padang. Jadi otentik bukan hanya makanannya tapi juga suasananya ya. Iya Bang. Mungkin kalau kita lihat kalau angkat kaki nggak sopan kali ya buat orang tua, tapi kan di kenyataannya kan Iya, banyak begitu. di warung-warung sana kan makannya kayak gitu. Tapi tuh ya, ini kan tahun politik bro ya. Biasanya penjualan itu dari data yang kita peroleh akan naik karena lebih banyak kegiatan, Ya, lebih banyak yang pesen makanan, ya. dan yang paling favorit ya makanan Padang. Dan kalau di Padang itu kalau politik itu dibahasnya tuh nggak habis-habis kan? Iya. Apa kalau di Padang tagak, Tagak. pokoknya ketokohan, gajah gitu ya. Iya. Kita alhamdulillah juga Bang Sandi, ini udah jalan ke bulan ke-7. Setiap hari Jumat kita selalu Jumat berkah. Oh, hari ini Jumat berkah dong Ada gitu. tadi. Kita bagi-bagi ratusan nasi Padang gratis setiap hari Jumat di masjid-masjid. Mulai kelihatan susah guys. Makan dengan 3 Ini nggak kelar-kelar jadi. nggak kelar-kelar. Dibantu dengan tulang untuk dikumpulin dulu. Mau pakai HP lagi ya? Kita nanti collab dong untuk bantu promosi pariwisata. Boleh banget Yep. Bang. Anytime. Kabarin aja Bang. Nanti ya aku ajak timnya ya. Siap support apapun. Kita butuh banget nih untuk restoran Indonesia di luar negeri. Mau dong Bang, mau banget. Kalau tadi ya, Arab sama Manhattan, pas aku lagi ke Manhattan nanti aku tanya Iya. waktunya pas nggak untuk kita berangkat. Kayak tahun lalu kan Erigo kan, Iya. itu collab juga ya? Apa? Sama Bro Arif ya? Iya. Very good. Berapa lama tuh sana? Apanya? Kunjungannya waktu itu? 2 minggu. 2 minggu ya? Yang di New York. Wah ini udah mau habis nih. Ini Bim. Bener tapi makannya jadi dikit. Karena effortnya luar biasa nih effortnya. Dan kita di dalam Padang ini diajarin supaya nggak boleh ada yang mubazir. Ponur suka Padang nggak, Bang? Wah, penggemar berat. Dia senang tunjang, dia tuh masih makan otak. Oh ya? Aku aja udah takut-takut. Tapi olahraganya juga kayak Bang tadi, kenceng juga. Lebih ini, dia berani makan otak, berani makan yang kari-kari gini dia nggak takut gitu, ajar aja. Ini kan kalau cewek-cewek itu kan jaga-jaga kan kalau makan Padang dia. Iya. Dia kalau makan Padang enggak. Ajar. Dan dia for some reason senangnya makan yang di itu. Yang di nasi dibungkus gitu. Katanya rasanya lain dan lebih banyak gitu nih. Iya. Bener ya? Nasi Padang kalau dibungkus selalu lebih banyak. Itu ada rumusnya gitu ya? Ada. Sejarahnya itu katanya karena zaman dulu itu kalau orang pesen nasi Padang
pasti di rumahnya itu makan tuh bareng-bareng sama keluarganya. Jadi ditungguin sama anak-anaknya gitu. Makanya dikasih porsi yang lebih banyak. Karena itu untuk berbagi ya. Karena untuk berbagi di rumahnya. Mulai mengalami kesulitan makan dengan 3 jari. Waktu menunjukkan sudah hampir 40 menit. Terus tadi sekarang olahraga apa? Masih lari? Lari, basket, tenis. Tenis baru-baru. Gimana bagi waktunya Bang? Kapan olahraganya? Pagi sebelum kegiatan aku, dan kan lapangannya nggak jauh dari rumah di Bulungan. Nah, habis makan cobain kopmilnya. Cobain Benekol, Ini kopmil. Kopmil. Kopi Milo. Ini sempat viral ya. Di Padang viral. Mulai struggling. Dan di sini salah satu yang paling laku es durian ya Bang Didi. Oh, favorit ya. Favorit nih. Ternyata bisa bro. Bisa sih makan 3 jari sih walaupun lama ya. Oh, katanya juga selalu harus di. Nah, ini. Kalau pakai sendok nggak bisa tuh. Nggak bisa. Kelar. Ini adalah 3 cabang dan setiap cabang itu berapa banyak lapangan kerja yang dibuka? Kalau yang cabang kayak gini sekitar 80 sampai 100 orang. Kita ada 2 shift. Kalau misalnya cabang kita yang kecil sekitar 40 sampai 60 orang. Jadi kalau misalnya 2 cabang tuh bisa 100 Nah, lebih ya? sekitar 130 130 lebih ya. Nah ini lapangan kerja yang sangat dibutuhkan ya. Kalau dilihat rumah makan Payakumbuh ini kan andalannya dendeng batoko ya, lado dendeng batoko ya. Ya. Terus tunjang, gulai kikil, ikan salai. Mana ikan salai? Ikan salai itu yang belum dikasih. Oh ini. Oh ini dia. Nah ini nggak banyak ada di rumah makan Padang di Ini Jakarta. susah nyarinya nih ikan salai. Susah banget nyarinya. Ini dikirim langsung dari Payakumbuh. Dari Payakumbuh ya. Dan ada ayam pop, dan saya tahu ayam pop itu keluarnya seperti apa karena Pak Datu yang menciptakan ayam pop menceritakan ke saya bagaimana ayam pop itu bisa Family dinamakan Benteng ya, Family Benteng. Family Benteng. Dan saya pengen ngobrol sama Bro Arif nih, gimana nih feelingnya untuk cabang ketiga ini? Alhamdulillah cabang ketiga kita ini selalu ramai. Mungkin ini kalau misalnya Bang Sandi pernah dengar atau ngikutin dari semua cabang kita udah 6 bulan buka, jalan ke 7 bulan. Selalu antri dari pagi sampai malam. Bang Sandi. Gitu. Di semua cabang kita. Jadi Buka jam berapa? kita buka jam 10, tutup jam 9 malam, buka jam 10 pagi. Itu dari jam 10 di cabang Enciater, Karawaci di sini itu antriannya udah panjang sampai malam nggak putus-putus. Oh nggak putus. Itu bisa antriannya Itu berkah banget sampai 30 menit, sampai antrian ke 20, antrian ke 40. Banyak yang dine in atau banyak yang juga pesan untuk dibawa pulang? Rata sih, tapi emang banyak yang dine in. Berapa Sekarang itu porsinya? yang take away itu sekitar 10% sih, banyakan yang dine in. Banyak kan ini Banyakan 90-10 ya, oke. Nah, waktu menikah kan gue jadi saksi. Yes. Terus sama Mbak Tipang ini udah berapa anaknya? Aku anaknya alhamdulillah udah 2. Udah 2. Udah 2. Oke, dan jadi bangga banget anak muda yang pernah dimentori sekarang sudah terus melesat dan berkembang. Nah, yang gue mau tanya nih receh-receh sebetulnya. Siap. Kok kenapa sih ada orang makan nasi Padang termasuk beberapa rekan-rekan kita pakai sendok gitu? Itu kan pelanggaran betul ya? Emang apa ya? Itu sekte yang meresahkan. Sekte yang meresahkan karena kebanyakan dari mereka karena nggak mau kukunya kotor, Bang. Oh, Ternyata gitu. alasannya itu. Oke. Nah, menurut lo itu kalau di Payakumbuh sini sebagai brand itu
Tapi disiapin juga tuh sendok ya kelihatannya. Sendok itu untuk ngambil lauk sebenarnya. Di Padang kan juga kayak gitu. Makanya kemarin yang pas ada perdebatan itu dan ramai sekali sampai trending topik segala macam, aku ngundang Buya, Gubernur Sumbar. Oh, Buya Mayedi. Iya, Buya Mayaldi datang jadi juri. Jadi untuk menentukan sebenarnya makan Padang itu harusnya pakai apa. Jadi kita datangin orang nomor 1 Sumbar biar perdebatannya selesai. Dan ternyata pakai tangan. Dan ternyata jawaban dari Buya, makan nasi Padang itu bebas pakai apa aja, mau pakai sendok, sumpit, yang penting kita makannya menikmati dan bersyukur sama makanannya. Selesai udah perdebatan. Selesai. Jadi kalau yang otentik menurut lu tuh apa aja? Yang di sini nih yang jadi Ini pasti ikan sala ini sala, ya? sangat susah nyarinya di Jawa. Dendengnya juga bang, sama telur barendo kita. Oh Mana iya. telur barendo? Itu harus dibikin dulu. Oh, dibikin fresh ya itu ya? Fresh dibikin. Nanti datang juga telur barendonya. Gimana caranya nih untuk para chefnya nih, para cooknya, para kokinya ini menjaga otentisitas dan juga kesamaan rasa dari 3 cabang ini? Jadi kita itu, aku kan jadi duta nasi Padang. Aku diangkat jadi duta nasi Padang sama Gubernur Sumbar. Itu ada kedutaannya gitu ya? Jadi orang yang dipercaya untuk bikin nasi Padang itu tetap lestari dan terkenal gitu. Nah, akhirnya kita waktu itu kita datengin tuh semua rumah makan Padang legend di Sumatera Barat, Family Benteng, Gon Raya, semuanya Lamun Ombak segala macam, sampai yang kecil-kecil yang di tempat ibu-ibu yang kecil-kecil gitu sama chef kita cobain semua dan akhirnya kita kita tandain tuh, oh dendengnya kita suka karakternya yang di sini, yang ayamnya yang di sini gitu. Akhirnya kita masak dengan ciri khas kita sendiri. Nah ini Bang Sandi, kita ngebantu petani lokal juga karena ini cabe, beras, itu semuanya kita datengin langsung dari Sumbar. Dan tukang masak kita juga asli dari Sumbar. Gitu. Jadi itu yang menjaga konsistensinya ya. Lu punya ambisi 1000 cabang nih. Ini mimpi aja dulu. Nggak apa-apa kan bagus. Nah, nyampe ke sananya kebayang nggak seperti apa? Sebenarnya kalau 1000 itu kan ya mimpi babu kita lah Bang Sandi. Tapi kalau yang terukur sih sekarang nggak apa-apa bro, itu bagian dari ini, bagian dari konten. Ada ini gitu. konfeti. Masih? Sini. Pas di bawah hidung. Bukan di tengah, bro. Di tengah. Oh, oke. Ada gitu. Maksudnya kan bersinar-sinar gitu, kinclong. Udah, hilang. Tadi kita lagi ngomongin apa ya? 1000. Oh iya, 1000. 1000 kan berarti kalau ada 2 tiap bulan, berarti Masih kan lama perlu itu. 500 bulan. Iya. Sekitar Cuman kayak kalau itu kan sekarang kemampuan kita sekarang 2 tiap bulan. Karena kan kita mau settle dulu. Ketika tim operasionalnya udah settle, semuanya udah settle, mungkin sebulannya bisa lebih dari 2. Oke. Jadi ini akan Tapi ditambah. yang terukurnya insya Allah 2 1 bulan. Mungkin banget sih, karena kalau dilihat kan penggemar restoran Minang ini luar biasa dan kalau dilihat nggak pernah ngebosenin ya. Iya. Nah, kalau kita melihat ini kan Payakumbuh punya unique selling proposition atau unique selling point. Kira-kira apa yang membuat unik dibandingkan dengan restoran Padang lainnya? Kita udah sempat riset, jadi keunikan kita adalah otentiknya Bang Sandi. Karena tadi rempah-rempahnya kita datengin dari Sumatera Barat dan kebanyakan rumah makan Padang di Jawa, mereka itu udah nyesuaiin sama lidah orang Jawa. Jadi mungkin dibikin lebih manis, dibikin lebih ringan. Kita enggak. Jadi kita ini benar-benar otentik rasanya, mereka makan di Sumatera Barat sama di sini ya rasanya kayak gini as it is gitu. Jadi otentiknya yang kita jadiin unik. Tapi waktu mulai ini di cabang pertama, waktu di Theater BSD ini, apa yang kepikiran sih kan lu konten kreator gitu, tiba-tiba terjun langsung jadi pengusaha yang ini kan sektor real banget gitu. Iya. Kalau aku kan kebetulan emang orang Sumatera Barat kan, emang orang Payakumbuh. Ini salah satu bucket list lah punya rumah makan Padang. Karena kan orang Padang kalau nggak jualan emas, jualan kain, rumah makan Padang kan. Jadi itu memang kayak bucket list gitu ya, pengen punya restoran Padang. Punya, dan alhamdulillah bisa. Sekarang kalau dari total sudah hampir 3 kali 60, hampir 200 lapangan kerja, terus akan bertambah terus. Kira-kira ada mimpi nggak bisa ikut di program pemerintah Indonesia Spice Up the World, buka cabang di luar negeri? Dan kalau di luar negeri itu kira-kira dream city-nya di mana?
Kita sebenarnya udah penjajakan juga sih Bang Sandi. Insya Allah kita mau collab juga. Tadi kita baru ngobrol juga. Mungkin yang pertama kali kita bakal ada di Manhattan. Manhattan, thank you bro. Kita Itu pusatnya ekonomi dunia itu di Manhattan itu. itu makanya itu juga salah satunya dan untuk awal sih kita Dan anakku belum- tinggal situ soalnya. Oh gitu. Oh dia pasti seneng banget. Pasti seneng banget. Kita collab dulu kalau yang Oh, pertama kali. Jadi kita sambil belajar lah gitu. Sama kemarin udah ada beberapa obrolan Arab sih. Di Saudi ya. Dan memang banyak banget penggemarnya ya. Kita doakan Indonesia Spice Up the Amin. World bisa memfasilitasi Payakumbuh membuka. Nah, lu kan dikenal dengan S11 marketing ya. Kira-kira ada nggak tips untuk netizen yang ingin buka usaha serupa atau memulai bisnis, bagaimana menciptakan program pemasaran Iya, marketing? Kira-kira apa nih tips buat teman-teman yang ingin memulai usaha dan mempromosikan usahanya? Kalau dari aku mungkin tipsnya yang paling simpel, kita harus tetap relevan dan harus dinamis karena beberapa kali konsep yang kita bikin itu mungkin last minute kita akan berubah menyesuaikan dengan momentumnya juga gitu. Jadi mungkin kita bisa bikin rencana tapi momentum itu nggak bisa diprediksi. Jadi kita selalu dinamis. Mau kita bikin campaign udah mateng kayak gimana juga, kalau last minute menurut kita, oh ini kita harus dinamis, harus kita ubah, kita dinamis banget biar tetap relevan. Jadi stay true to dynamic situation dan kita menyesuaikan adaptasi ya. Dan ini yang terakhir nih sebelum kita makan pakai 3 jari dan men-challenge semua teman-teman, tolong promosikan nih rumah makan Payakumbuh tapi pakai bahasa Minang. Dan kita menunggu inovasi dari bahasa Minang dari Arif Muhammad asli Payakumbuh. Oke, sebenarnya ini agak susah karena aku pulang ke Sumbar itu pas Lebaran doang. Tapi kita coba. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu sana sadonyo jangan lupa untuk mancubo rumah makan Padang Payakumbuh di Gading Serpong, Ciater, Karawaci. Insya Allah bisa mengobati parwi lita dan sesuai salero kita sadonyo. Yes. Rancak banget. Berantakan. Keren banget dan juga ada musik-musik di akhir minggu dan Itu sebenarnya special case sih, maksudnya nggak tiap minggu juga. nanti kalau lagi beruntung bisa mendengarkan ya saya menyanyikan lagu Takano Jo Jo Kampuang. Kampuang. Itu selalu nggak pernah hilang tuh. Kampuang nan jauh di mato, Bukit Sansai baku, Liliang. Takana jo kawanan lamo, sangke basulian sulian. Betul ya? Betul.